لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya, dan juga kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan beserta jajarannya, pada adik-adik pemuda Muhammadiyah, dan juga kepada para jamaah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah selalu menambah dan mudah-mudahan kita di akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita wajib bersyukur bahwa pada malam hari ini kita terus bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita awali dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kemudian disusul kewajiban berikutnya yaitu thalabul ilmi. Ini adalah urutan-urutan amalan-amalan yang wajib yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, semakin bertambah usia tapi semakin sehat dan semakin bersemangat untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan thalabul ilmi. Thalabul ilmi yang kita lakukan ini dalam rangka adalah litafaqquh fiddin, untuk memahamkan agama Islam kepada diri kita, keluarga kita, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Fiqhus Sirah. Tema pada malam hari ini adalah akibat tindakan Yahudi Bani Quraidah. Jadi pada pertemuan yang lalu, bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah telah berkhianat, padahal sudah mengikat janji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin untuk tidak membantu kepada golongan kelompok lain. Jadi dalam perjanjian itu tidak boleh. Justru malah Madinah kalau diserang, maka orang-orang Yahudi pun harus ikut mempertahankan Madinah. Karena Madinah adalah tempat tinggalnya. Nah ini. Oleh karena itu, karena mereka berkhianat,
maka mereka harus membayar pengkhianatan itu. Mahal. Membayar pengkhianatan itu mahal. Jangankan yang besar, yang kecil saja, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Dan perbuatan jahat akan dibalas dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pasukan Ahzab telah pergi. Jadi kemarin kita sudah membicarakan tentang peperangan Ahzab atau perang Khandaq, perang Parit. Pasukan Ahzab pulang ke daerah asalnya dengan bersusah payah melalui lautan padang pasir. Kita tidak bisa membayangkannya, perjalanan pada 15 abad yang lalu, kalau sekarang jalan-jalannya sudah cor, sudah aspal yang halus. Kalau dulu Masya Allah. Maka mereka menyeberangi lautan pasir itu dengan susah payah. Nah, mereka pulang tanpa membawa sesuatu kecuali kegagalan dan kekecewaan. Sudah mengumpulkan pasukan-pasukan yang banyak dari berbagai golongan, tapi tidak bisa membuahkan hasil. Hasilnya adalah gagal dan kecewa. Kemudian Yahudi Bani Quraidah setelah ditinggal pulang oleh pasukan Ahzab, maka mereka tinggal sendirian di Madinah. Mereka berpikir tentang perbuatan yang telah dilakukan, yaitu pengkhianatan dan penipuannya yang telah terbongkar. Jadi kalau main-main dengan Rasulullah itu diberi petunjuk oleh Allah, gitu ya. Pasti akan ketahuan, pasti akan ketahuan. Tidak mungkin akan tertutup, akan tertutupi, pasti akan ketahuan. Maka dia siang malam selalu kepikiran, selalu dicekam dengan kecemasan. Tak ubahnya seperti penjahat yang sedang menunggu vonis hukumannya. Kira-kira hukuman apa yang harus diterima? Jamaah rahimakumullah, kemudian kemarahan kaum muslimin. Tentunya dengan pengkhianatan itu, maka kaum muslimin marah. Jadi kejengkelan dan kebencian kaum muslimin mencapai puncaknya disebabkan oleh mereka Yahudi Bani Quraidah yang mendorong-dorong kaum musyrikin Arab untuk menyerbu Madinah dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin. Berarti ini adalah sebagai aktor intelektual, mendorong-dorong sebagai aktor intelektualnya. Jadi istilahnya gugah ulo turu, gitu ya. Gugah macan tidur. Ya mestinya tidak ada sangkut pautnya apa-apa, tapi di kipas-kipas didorong-dorong supaya bersama-sama untuk menyerbu Madinah. Tujuannya apa? Satu, yaitu menghancurkan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah bisa dihancurkan, maka Islam akan lenyap. Mereka kaum musyrikin telah mengusir kaum muslimin dari kampung halaman. Ini juga menimbulkan kemarahan kaum muslimin. Kaum musyrikin telah mengusir kaum muslimin. Dari tanah kelahirannya mereka harus keluar. Mereka juga melakukan pengejaran-pengejaran, perampasan harta benda, dan perenggutan nyawa secara sewenang-wenang. Hanya karena mereka beriman kepada Allah. Tujuan mereka adalah ingin mengembalikan supaya orang-orang yang sudah beriman itu bisa kembali kepada kekufuran. Itu tujuan mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, terkait dengan kaum Yahudi Bani Quraidah lagi. Apa yang sebenarnya membuat mereka sampai berani mengangkat senjata dan bergabung dengan musuh-musuh Islam untuk membinasakan kaum muslimin?
Padahal selama ini Rasulullah juga tidak pernah mengkhianati janji. Piagam Madinah yang sudah disepakati bersama, Rasulullah tidak berkhianat. Ya, tetap dijaga. Ya, tetap dijaga. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian besar ahli kitab itu menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Ini. Maka bagaimana sikap orang-orang kafir itu terhadap sahabat Bilal? Masya Allah, sampai disiksa untuk dikembalikan kepada keyakinan atau kepercayaan sebelumnya. Tapi tetap tidak mempan. Iman kalau sudah menancap, iman kalau sudah menghunjam di dalam hati yang terdalam, maka sulit untuk dibongkar, sulit untuk dicabut, meskipun dengan bulldozer tidak bisa dicabut. Nah, apa sebabnya? Karena kedengkian mereka. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Asalnya diharap-harapkan Rasul yang terakhir itu sudah disebutkan di dalam kitab mereka, baik di dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil, sudah disebutkan. Bahkan sudah disebutkan namanya adalah Ahmad. Tapi setelah nyata Rasulullah datang membawa kebenaran, mereka mengingkarinya. Ini anehnya. Karena apa? Karena yang diangkat menjadi Rasul itu adalah bukan dari golongan mereka. Harapannya adalah Rasul yang terakhir itu ya dari kaum Bani Israel. Tapi tidak, ternyata dari bangsa Arab. Nah, itulah, maka timbul kebencian, juga timbul kedengkian mereka. Selama ini Rasul-Rasul yang banyak diutus oleh Allah itu banyak dari kalangan kaum Bani Israel. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian tentang Huyai bin Akhtab, kepala gerombolan Yahudi. Ini disebut gerombolan. Berarti gerombolan itu adalah konotasinya adalah negatif. Gerombolan ya. Ada gerombolan. Ada gerombol-gerombol. Gerombol-gerombol ini berarti konotasinya negatif, bukan positif. Kalau perkumpulan, komunitas, masih ada positifnya. Tapi kalau gerombolan, gerombolan pencoleng, gerombolan perampok, gerombolan koruptor misalnya. Huyai bin Akhtab, kepala gerombolan Yahudi yang sekarang mengurung diri di dalam benteng. Jadi, tokohnya orang Yahudi mulai ada ketakutan, mengurung diri di dalam benteng. Padahal beberapa pekan sebelumnya ia telah berkeliling di Mekah untuk menggerakkan perlawanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini. Mereka berkuar-kuar, berkeliling Makkah untuk menggerakkan perlawanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dia itulah Huyai bin Akhtab yang mengatakan bahwa paganisme lebih baik daripada agama tauhid. Dia menghembus-hembuskan suara itu seolah-olah paganisme itu adalah baik. Seolah-olah baik. Bahkan lebih baik daripada agama tauhid. Maka juga banyak orang-orang yang mengikutinya. Kepercayaan paganisme itu adalah kepercayaan tidak bertuhan. Atau kepercayaan kepada banyak dewa. Banyak dewa.
Ini kepercayaan para orang-orang primitif. Nah, kemudian seusai perang Ahzab dan setelah kaum muslimin berhimpun kembali di Madinah, jadi setelah selesai perang Ahzab, pasukan Ahzab sudah pulang, kondisi sudah aman, maka berhimpun kembali, berkumpullah kaum muslimin di Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan komando. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya tidak menunaikan sholat asar sebelum tiba di perbentengan Bani Quraidah. Jamaah rahimakumullah, dari hadis ini ada pelajaran penting bagi kita. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya tidak menunaikan sholat asar sebelum tiba di perbentengan Bani Quraidah. Ini sabda Rasulullah. Tapi juga ada riwayat yang menjelaskan kalimat barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu tidak ada. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kalimat itu tidak ada. Yang ada adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Nah, komando atau perintah berperang yang dikeluarkan, jadi untuk menyerbu Bani Quraidah, kaum muslimin dalam kondisi mental yang sedang meninggi, sedang meningkat. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya kemenangan yang telah diraih ketika perang Ahzab. Di dalam peperangan Ahzab itu kaum muslimin tidak perang tanding satu lawan satu, tidak. Tapi kaum muslimin berada di dalam benteng parit. Musuh tidak bisa menyeberang. Kalau toh nyebrang, jelas akan dimusnahkan oleh kaum muslimin. Ya. Jadi kaum muslimin dikepung selama kurang lebih 20 hari. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bantuan dan pertolongannya, yang memerintahkan malaikatnya, para malaikatnya menghancurkan pasukan Ahzab. Nah ini, nah perasaan gembira, senang, ya, itu masih terngiang-ngiang di dalam benaknya, di dalam pikirannya. Karena barusan saja Allah memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Apakah sekarang kaum muslimin akan menyaksikan lagi kemenangan yang baru? Ya, kemenangan yang baru dialami beberapa hari yang lalu. Apakah nanti kaum muslimin akan diberikan kemenangan lagi ketika menyerbu kaum Yahudi Bani Quraidah? Nah, inilah. Maka kaum muslimin merasa berhutang budi karena Allah telah memberikan inayahnya, memberikan pertolongannya yang menyelamatkan nyawa dan kehormatan mereka. Ini. Kalau begitu kaum muslimin dengan adanya anugerah dari Allah yang luar biasa, yang berupa bantuan dan pertolongan sehingga diselamatkan dari serangan kaum Ahzab, maka mereka bertambah bersyukur, bertambah bersyukur. Bertambah bersyukur. Sehingga keyakinannya, imannya, akidahnya, ibadahnya tambah kuat, tambah kuat. Karena merasa benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diperhatikan oleh Allah, maka kemana lagi kalau kita tidak mentaati Allah? Rugi, celaka kalau tidak taat kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini kondisi kaum muslimin setelah diberikan kemenangan oleh Allah, maka merasa senang, merasa gembira.
Kemudian bersyukur kepada Allah atas kemenangan yang telah diperolehnya. Sebaliknya, musuh-musuh kaum muslimin di dalam kondisi sebaliknya. Kondisi sebaliknya. Kalau kaum muslimin merasa gembira mendapatkan nikmat kemenangan, tapi kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, gerombolan orang-orang Yahudi ini telah dihancurkan karena mereka tergabung di dalam pasukan Ahzab itu, telah diporak-porandakan oleh kekuatan alam ciptaan Allah, yaitu yang berupa malaikat tadi. Sehingga pasukan Ahzab itu kembali pulang ke daerahnya. Jadi pada saat pengepungan itu maka terjadi hawa dingin. Kemudian badai tofan yang luar biasa. Sampai tungku-tungku untuk menanak air, untuk merebus air, untuk membuat masakan-masakan itu pada bergelimpangan. Saking dahsyatnya angin itu. Tenda-tenda itu melayang. Disertai dengan halilintar yang begitu dahsyat. Nah, kemudian mereka porak-poranda. Allah kalau memberikan kemenangan itu sangat mudah. Sangat mudah. Allah kalau memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang menjaga agamanya, itu sangat mudah. Tidak repot. Bagaimana untuk membinasakan mereka? Mereka mengepung kaum muslimin. Kemudian dibinasakan dengan adanya angin topan yang begitu dahsyat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, karena itu tidaklah mengherankan jika Rasulullah meneruskan kalimat yang diucapkan malaikat Jibril kepada kaum mukminin. Ucapannya adalah para malaikat belum meletakkan senjata. Hai Muhammad, Allah memerintahkan supaya engkau berangkat melawan Bani Quraidah. Akulah yang akan menggoncang-goncang dan menghancurkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ini malaikat, ya, dibantu oleh malaikat. Rasulullah yang mendapatkan wahyu, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Maka para sahabat menjadi tenang dan menjadi yakin dan menjadi bersemangat gitu. Menjadi bersemangat, menjadi kuat. Istilah orang Jawa, wes gak wedi matane wong, begitu. Gak wedi matane wong wes. Gitu. Maka 1 lawan 3 sikat saja. 1 lawan 3 sasak kayak begitu. Nah, ini karena memang keyakinannya seperti itu. Berbeda dengan orang-orang atau musuh-musuh Islam. Mereka mengandalkan jumlah, mereka mengandalkan persenjataan, mereka mengandalkan perbekalan, begitu. Tapi dengan jumlah, dengan persenjataan yang lengkap, perbekalan yang cukup, tidak menjamin kemenangan. Tidak menjamin kemenangan. Karena kemenangan adalah di tangan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW menekankan supaya perintah tersebut segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan perintah itu. Untuk segera menuju ke kaum Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Nah, menurut riwayat Al-Baihaqi, ketika itu beliau bersabda kepada para sahabatnya, kalian kupesankan, kata Rasulullah, supaya jangan menunaikan sholat asar sebelum tiba di benteng Bani Quraidah. Ini pesan Rasulullah. Ternyata hingga matahari terbenam, kaum muslimin belum juga tiba di tempat Bani Quraidah. Matahari terbenam, belum sampai. Padahal pesannya adalah supaya jangan menunaikan sholat asar sebelum tiba di benteng Bani Quraidah. Nah ini bagaimana? Nah, begitu. Pesan Rasulullah gak boleh sholat asar. Nah,
hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai matahari terbenam kaum muslimin belum juga tiba di tempat Bani Quraidah, maka ini timbul pendapat-pendapat dari golongan para sahabat. Pada saat itu ada Rasulullah, itu sudah timbul ikhtilaf. Mereka juga berijtihad masing-masing, begitu. Jadi berijtihad masing-masing. Sebagian dari mereka berkata kepada teman-temannya, Rasulullah tidak menghendaki supaya kalian meninggalkan sholat. Karena itu sholatlah. Ketika tiba waktu asar, segolongan mereka mengajak teman-temannya untuk sholat asar. Sebagian. Karena Rasulullah tidak menghendaki supaya para sahabat itu meninggalkan sholat. Perintahnya kan sholat harus ditunaikan. Sholat harus dilaksanakan. Nah, sebagian yang lainnya mengatakan, demi Allah kita diwanti-wanti oleh beliau supaya tidak menunaikan sholat asar sebelum tiba di perbentengan Bani Quraidah. Meskipun sudah sampai terbenam matahari, berarti sudah waktu maghrib, berarti durung sholat asar. Nah, begitu. Maka mereka mengatakan, oh nek ngono kami tidak berdosa. Karena ini pesan Rasulullah. Kami tidak berdosa, tidak melaksanakan sholat asar ini. Ini. Akhirnya, sebagian menunaikan sholat dan sebagian yang lain menangguhkan sholat asar. Sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, ternyata Rasulullah tidak mempersalahkan. Rasulullah gak nyalah salah satu dari dua golongan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim. Tidak disalahkan. Sing sholat asar, pesenku mau gak oleh sholat asar. Sampean kok sholat asar? Tidak disalahkan. Sing durung sholat asar, sudah sampai maghrib, juga tidak disalahkan. Opo sampean kok gandeng sholat? Waktu wis entek. Tidak begitu. Tidak disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sikap Rasulullah tersebut merupakan contoh. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Merupakan contoh mengenai penghormatan Islam terhadap ikhtilaf, terhadap perbedaan pendapat. Selama perbedaan itu di dalam ranah ijtihad yang sehat. Artinya betul-betul ijtihad. Bukan ijtihadnya hanya untuk kepentingan golongan saja, tidak. Tapi memang benar-benar berijtihad. Dan orang boleh mengikuti salah satu di antaranya, yaitu pihak yang berpegang pada lahiriahnya nas. Lahiriahnya nas hadis, sabda Rasulullah adalah tidak boleh sholat asar. Ya ditepati, ditaati. Gak oleh sholat asar, ya gak sholat asar. Masih sampai maghrib. Ini memahami teks hadis secara dohir, secara teks. Teksnya begitu. Nah, ini pihak yang berpegang pada lahiriah hadis atau nas hadis itu. Jadi mereka tidak mengartikan lebih dari itu, tidak. Jamaah rahimakumullah. Nah, atau mengikuti pihak yang mencari kejelasan mengenai hikmah sesuatu nas dan mengungkapkan tujuannya. Kemudian melaksanakan kesimpulan yang diambilnya di dalam rangka hikmah dan tujuan nas. Sekalipun pada lahirnya tampak berlainan dari bunyi nas yang bersangkutan. Nasnya tadi, teksnya tadi, teks sabda Rasulullah, gak oleh sholat asar. Tapi mereka berijtihad. Berijtihad. Awak dhewe gak oleh ninggal sholat. Ya kudu sholat. Nah, begitu, di waktu asar. Nah, itu pihak yang kedua atau pihak yang lain. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, yang jelas adalah bahwa masing-masing pihak didorong oleh keyakinan imannya, oleh keinginannya memperoleh ridho Allah dan Rasulnya. Semuanya tadi berpikir untuk memperoleh ridho Allah dan juga ridho Rasulnya. Maka mereka berijtihad masing-masing menurut keyakinannya masing-masing. Baik pihak yang
berpendapat tepat dan benar maupun yang tidak benar. Nah, wallahu a'lam bishawab itu. Rasulullah juga tidak menyalahkan kedua-duanya. Tidak menyalahkan. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara para ulama ada yang dengan alasan menghadapi pertempuran itu memperbolehkan seorang muslim menangguhkan sholat tertentu dari waktu yang telah tertentu atau waktu yang telah ditetapkan. Contohnya adalah Imam Bukhari. Jadi karena itu pertempuran genting, maka boleh menunda waktu sholat. Boleh. Waktunya genting. Nah, menurut hemat penulis, maksudnya penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Fiqhus Sirah, pendapat Al-Bukhari itu lebih mendekati kebenaran. Ini menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sebab urutan kewajiban agama yang dipikulkan pada pundak kaum muslimin, termasuk tugas penting yang harus diketahui seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau ada perintah perang, kemudian ada perintah sholat, mana yang harus didahulukan? Nah begitu. Kalau perang ini tidak segera kita laksanakan, kita akan diperangi, kita akan kalah. Tapi kalau kita mendahului, nah itu, kita akan menang. Nah, maka ini keterangan berikutnya. Bahkan seorang muslim belum dapat dianggap memahami agamanya dengan benar dan baik bila dia tidak memahami urutan kewajiban yang dituntut oleh agamanya. Nah, makanya kita harus memahami mana pilah-pilah, mana urutan yang harus kita dahulukan. Perang dhisik apa? Salat asar. Nek kita salat asar, musuh salat teko. Gimana nanti? Nah. Jamaah rahimakumullah. Suatu hal yang perlu diketahui bahwasanya Allah tidak menerima sesuatu yang sunnah sebelum yang fardu ditunaikan. Nah ini perbandingannya fardu dengan sunnah. Kalau kita mengutamakan sunnah kemudian kita mengabaikan yang fardu, ini tidak boleh. Tetap harus mengutamakan yang fardu. Meskipun panjenengan itu misalnya membaca Al-Quran itu sampai berapa puluh juz. Misalnya, tapi waktu sholat yang mestinya harus kita tunaikan itu tidak dilaksanakan. Nah, membaca Al-Quran sunnah. Sholat fardu tadi adalah wajib. Sholat duhur, sholat asar wajib. Nah, maka ini yang didahulukan adalah yang fardu kalau ini dibandingkan dengan yang sunnah. Nah, maka tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan sholat sunnahnya getu, sholat tahajudnya tidak pernah terlambat, tidak pernah telat. Sholat duhanya tidak pernah telat. Sholat-sholat sunnah yang lain tidak pernah telat. Tapi sholat fardunya keter. Jangan sampai terjadi. Itu diibaratkan sama dengan orang yang mempunyai tambalan, tidak punya bajunya. Duwe tambalannya tok, bajunya gak duwe. Sama dengan begitu. Morak-marik nggawa tambalan. Bajunya gak duwe. Baju itu diibaratkan yang wajib. Ya, tambalan tadi adalah yang sunnah. Yang sunat-sunat itu. Nah, inilah. Maka yang fardu itu harus diutamakan. Ya, setelah itu ditambal dengan yang sunat-sunat. Kalau penjenengan yang fardu-fardu itu sudah yakin bahwa itu adalah baik, berkualitas, dijamin masuk surga. Ya. Kalau penjenengan sudah yakin. Apa ya? Kita sudah yakin. Maka kalau kita belum yakin bahwa fardu kita, salat fardu kita atau ibadah fardu kita ini benar-benar sudah sempurna, maka kita harus melengkapinya dengan ibadah-ibadah yang sunat. Salat sunat, sedekah sunat, dan yang lain-lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian setiap muslim harus dapat membagi waktunya dan mengatur pelaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan baik. Ia tidak boleh terpaku pada satu macam kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain.
Dan tidaklah semestinya kalau dia sibuk dengan amal perbuatan yang sunnah, tetapi meninggalkan amal perbuatan yang wajib. Nah, kemudian mengenai diperbolehkannya menunda sholat asar, sebagaimana keterangan di atas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat perlu segera dilakukan serangan mendadak. Serangan mendadak itu harus segera dilaksanakan terhadap Yahudi Bani Quraidah sebelum mereka sempat melengkapi persenjataan dan memperkuat perbentengannya. Jadi karena dia tidak siap begitu, kemudian kita serang, ya maka kita akan mendapatkan kemenangan. Maka itulah sebagai pendapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya beliau juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini oleh beliau dipandang sebagai kewajiban yang pertama. Oh, nek ngono perang iku kudu didhisikno daripada salat asar. Perangnya harus didahulukan sebab kalau tidak kaum muslimin akan diserang balik. Mungkin dalam kondisi sekarang ini dapat kita analogikan, kita kiaskan. Mungkin seorang dokter ada panggilan untuk menangani pasien, yang pasien itu sangat kritis. Padahal waktunya sholat asar. Bagaimana? Menangani pasien dulu apa sholat asar dulu? Sebab kalau ini misalnya tidak kita tangani, kita tinggal sholat asar dulu, akan membahayakan pasien. Nah, maka dengan ini, maka bisa dikiaskan. Oh, nek ngono nangani pasien dhisik, baru nanti sholat asar. Nah, ini pilah-pilahnya. Jamaah rahimakumullah. Itu meskipun kita berhadapan dengan sholat fardu, sholat fardu. Yang lebih penting, ini kita dahulukan. Karena tadi menangani pasien tadi juga wajib. Untuk kemaslahatan umum itu juga wajib. Nah, ini. Maka dengan demikian, ketentuan waktu sholat itu bisa dicairkan. Artinya bisa dilelehkan oleh pertempuran melawan musuh sebagai kewajiban yang mendesak. Ya, sebagaimana dokter tadi, bahwa menangani pasien tadi adalah merupakan kewajiban yang mendesak, itu didahulukan. Kemudian baru melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban-kewajiban mana yang harus kita dahulukan di antara deretan kewajiban-kewajiban itu. Di antara kewajiban-kewajiban itu. Maka kita harus bisa memilah-milah mana yang harus kita dahulukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk pertemuan pada saat ini kita masih belum selesai untuk akibat daripada tindakan kaum Yahudi Bani Quraidah, karena nanti di pertemuan yang kedua insya Allah akan kita selesaikan apa yang harus diterima, apa yang harus dibayar oleh kaum Yahudi Bani Quraidah setelah melakukan pengkhianatan itu. Maka akan dibayar mahal sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir. Maka kaum Yahudi Bani Quraidah itu dihantui perasaan yang cemas, perasaan kecemasan yang luar biasa, karena kaum muslimin sudah pada posisi yang kuat. Maka kaum Yahudi Bani Quraidah merasa ketakutan, maka tinggal menunggu saja apa vonis yang harus diterima, yang telah diputuskan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita. Beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa hal tadi menjadi pelajaran
bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.